Bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bukan melawan arusnya. Itulah manusia yang bijak. Kita pahami ritmenya, kemudian kita ikuti. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Kita ikuti saja ritmenya, hidup kita akan damai, tenang. Yang membuat hidup kacau hari ini, banyak orang yang melawan arus alamiah hidup ini. Jadi mungkin terlalu serakah, mungkin terlalu takut menghadapi hidup, mungkin terlalu cemas membayangkan masa depan. Sehingga terus menghancurkan ritme hidup, ritme alaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Saya lanjutkan. Ada banyak sekali perspektif. Ini saya kutip sedikit-sedikit ya, teman-teman, lengkapnya ini semua ada di ngaji filsafat sebelumnya. Misalnya ada Arne Naes, Deep Ekologi. Teorinya Naes adalah mari kita sadari kita bagian dari alam. Ini tadi sudah banyak kita jelaskan ya. Kita ini bagian dari alam, maka rusaknya alam ya rusaknya kita. Ada hubungan timbal balik. Bukan kita di atas alam, tapi kita bagian satu paket di alam. Angkara murka kita akan berefek pada rusaknya alam, dan rusaknya alam pada akhirnya akan kembali pada kita. Yang kedua, ada teori namanya Gaia. Gaia artinya bumi ya, bukan gaya. Tapi Gaia itu artinya bumi. James Lovelock dan Lynn Margulis. Mereka punya pandangan bahwa mari kita pahami bumi ini ya makhluk hidup, organisme raksasa yang ada mekanismenya. Kalau dalam Islam mungkin punya sunnatullahnya yang mengatur dirinya. Jangan GR bahwa yang makhluk hidup itu hanya manusia saja, enggak. Bumi itu juga makhluknya Allah dan juga hidup. Kalau masyarakat zaman dulu menyebutnya, dia juga punya jiwanya sendiri. Maka hargailah dia, perlakukan dia sebagai subjek juga yang bernilai, berjiwa. Nah, ini pandangan Gaia namanya, bahwa bumi ini juga makhluk tersendiri. Atau Taoisme punya konsep Wu Wei. Kalau ini dulu ya kita belajar di Taoisme itu bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bukan melawan arusnya. Itulah manusia yang bijak. Kita pahami ritmenya, kemudian kita ikuti. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Hidup yang kadang yin, kadang yang. Kadang siang, kadang malam. Kadang panas, kadang dingin. Kita ikuti saja ritmenya, hidup kita akan damai, tenang. Yang membuat hidup kacau hari ini, banyak orang yang melawan arus alamiah hidup ini.
Jadi mungkin terlalu serakah, mungkin terlalu takut menghadapi hidup, mungkin terlalu cemas membayangkan masa depan. Sehingga terus menghancurkan ritme hidup, ritme alaminya. Dan yang memang bisa melakukan itu manusia. Baik, Taoisme juga pernah kita bahas. Ada lagi yang pernah kita bahas. Ekofeminisme, Vandana Shiva. Yang pernah kita bahas Shiva ya. Karen Warren juga Mary Daly kapan-kapan. Kata beliau, eksploitasi terhadap alam itu sejajar dengan penindasan terhadap perempuan. Kenapa begitu? Cara berpikirnya begini. Dalam satu budaya yang sifatnya patriarki, laki-laki merasa subjek. Tadi kan alam diposisikan sebagai objek. Manusia merasa subjek. Di masyarakat patriarki, nasibnya perempuan sama. Perempuan juga diposisikan sebagai objek. Jadi perempuan diobjekkan, alam juga diobjekkan. Akhirnya apa? Ya, jatuhnya sama-sama eksploitatif, sama-sama menindas, mengobjektivasi alam dan perempuan. Ini reasoning yang pertama. Dasar selanjutnya, kenapa dihubungkan dengan perempuan? Hancurnya alam itu sebagian besar efek yang paling berat kena di perempuan. Kenapa? Perempuan yang lebih dekat dengan unsur alam. Mungkin urusan masak-memasak di rumah, mungkin urusan tanam-menanam, mungkin ada banyak aspek hidup perempuan yang dekat dengan alam. Ini argumen kedua. Alasan ketiga. Alam itu sering disimbolkan sebagai yin. Kalau di depan manusia yang disimbolkan yang. Posisi yin ini, feminin ini, tentu saja lebih dekat dengan perempuan. Jadi yang satu, yang maskulin sumbernya kemajuan, penaklukan, kemenangan, dan lain sebagainya. Sementara yang perempuan dekat dengan empati, kemudian pengasuhan, kesabaran, dan lain sebagainya. Ini kan sisi yin yang disimbolkan feminin. Nah, rusaknya alam karena mindset patriarki tadi. Mindset ingin unggul, ingin menang, ingin sukses, ingin. Yang bisa mengimbangi apa? Mindset feminin. Empati, kasih sayang, sabar, mengasuh. Dan yang punya perempuan. Ini ya, kalau dihubungkan dengan perempuan. Makanya bidangnya namanya ekofeminisme. Silakan yang tertarik. Wacana-wacana hubungan antara rusaknya alam dengan feminisme. Ternyata dekat sejak awal tadi, ada beberapa perspektif. Baik, saya lanjutkan. Ini juga perspektif khas. Dulu pernah kita bahas ekosofi. Sayyid Hussein Nasr. Kata beliau, krisis hari ini muncul karena manusia melihat alam hanya sebagai alat saja untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah beliau terjadi sekularisasi. Alam itu hanya dianggap variabel duniawi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ini berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Masyarakat zaman dulu
mereka sangat menghormati alam. Mereka dalam tanda petik menganggap alam itu sakral, tidak boleh sembarangan. Kalau dalam Islam, alam adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Tidak sekedar sumber daya untuk dimanfaatkan manusia. Dia ayat, kita bisa belajar ngambil iktibar dari sana. Jadi ini gaya Sayyidina Nasr dengan ekosofinya. Berarti kalau ada orang merusak alam, dia sedang melecehkan ayat-ayat Allah. Kalau kalian marah ada orang melecehkan Al-Quran misalnya, itu ayat-ayat Allah qauliyah. Harusnya kalian juga marah kalau ada orang merusak lingkungan. Karena itu juga ayat-ayat Allah yang kauniyah. Sebenarnya kezaliman jenis apapun pada apapun itu sesuatu yang harusnya kalian marah. Karena apapun itu hakikatnya ayat-ayatnya Allah. Ditunggu sampai selesai iklannya. Baik ya, jadi ini ekosofi. Proyeknya ekosofi itu melakukan istilahnya rekonsakralisasi. Rekonstruksi ulang dan resakralisasi kesadaran kita. Yuk kita hargai alam itu sebagai dirinya, tidak sekedar pemuas kebutuhan kita. Ini namanya ekosofi. Silakan teman-teman kembali pada dulu Sayyidina Nasr ya. Beliau dulu pernah kita bahas antara lain di Saintia Sakra yang berhubungan juga dengan ekosofi ini. Ada kalimat yang masih saya ingat dari beliau. Masyarakat zaman dulu itu lebih memperlakukan alam sebagai istri. Sementara masyarakat hari ini itu lebih memperlakukan alam sebagai prostitut. Ngerti bedanya ya? Kalau istri iya dipakai, dinikmati, tapi juga bahasa Jawanya diopeni, dijaga, dirawat. Sementara kalau prostitut, ya dinikmati saja terus tidak dipedulikan. Kita pada alam sering seperti perilakuan kita pada prostitut. Kok kita ya, wong tidak pernah kan kita ya. Tapi seperti itu kelakuannya orang pada prostitut. Ingin cari nikmatnya saja, terus selesai. Diabaikan. Nah itu gambaran perlakuan kita hari ini pada Allah. Maka nanti ada perspektif lain. Saya beri banyak perspektif ya. Siapa tahu ada yang mau nulis tesis, skripsi, disertasi tentang ekologi. Kelihatannya banyak beasiswa tersedia untuk tema ini. Kalau ini fiqhul bi'ah. Kalau ekosofi tadi pakai Sayyidina Nasr dekat ke tasawuf. Kalau ini fikih. Kalau di fikih namanya fiqhul bi'ah. Tokohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di kita, di Indonesia dulu ada Kiai Haji Ali Yafi yang juga menulis tentang fikih lingkungan. Nah, gimana sih kita berhadapan dengan alam semesta, dengan lingkungan? Prinsipnya 3. Yang pertama, iktibar atau tafakuh. Yang kedua, intifa atau tasorruf. Yang ketiga, islah atau ta'afi. Iktibar atau tafakuh berarti cari ilmunya, pahami alam ini.
Jangan-jangan kalian ngerusak alam karena gak ngerti, karena kalian gak paham ilmunya. Ini namanya iktibar. Belajarlah, cari ilmunya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ayat-ayat. Pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kan kita diminta untuk belajar tentang alam. Ini yang disebut iktibar. Kalau sudah iktibar, intifa, boleh, ayo ndak apa-apa, dimanfaatkan. Bukan berarti terus, Pak kalau begitu saya ndak nyembelih ayam lagi, saya ndak makan nasi lagi, ndak. Boleh intifa, boleh. Tasarruf boleh. Tapi harus tahu batas. Gimana caranya biar saya tahu batas? Iktibar tadi, ilmunya dipakai. Makanya Al-Quran menyuruh wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahum kanu qabla dzalika mutrifin. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Wa kanu yusirruna alal khinsil atik. Dan mereka berulang-ulang membiasakan melakukan dosa besar. Intifak boleh, asal tahu batas. Yang ketiga, islah. Islah itu perbaikan. Kalau intifak kalian bablas, kok ternyata jatuhnya merusak, ya perbaiki lagi, islah. Kok sudah terlanjur lupa tadi buang sampah ke sungai, ke jalan, ya bersihkan. Kok ternyata khilaf nebang pohon sampai sekian hektar, ya kok bisa khilaf sampai sekian hektar itu. Ya wes enggak, kalau sudah terlanjur perbaiki. Itu namanya islah atau ta'afi. Itu ayatnya 2 itu, Al-Baqarah 11, 12, Al-A'raf ayat 56. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi ketika diingatkan pada orang-orang itu, mbok jangan merusak di bumi, mereka berkata, loh kami ini tidak merusak, kami ini melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsidun. Tidak, mereka itu memang orang-orang yang merusak, tetapi mereka tidak sadar. Kalau sudah terlanjur merusak tapi tidak sadar, ya perbaiki lagi. Baik ya, ini perspektif ini namanya fiqhul bi'ah. Fikih lingkungan. Terus ini ada lagi perspektif unik, perspektif menarik. Kalau ini bahkan bukan perbuatan kita yang langsung merusak alam, jadi ada pandangan korelasi antara rusaknya moral manusia yang membuat murka Tuhan, yang kemudian diingatkan melalui kehancuran alam. Ini menarik. Hancurnya alam itu karena kelakuan manusia, meskipun tidak langsung. Teori ini ya. Kok tiba-tiba ada tsunami? Kok ada gempa besar? Kan kita tidak bisa Pak ngatur kapan gempa, kapan tidak. Itu urusannya Allah. Tapi kalau pakai teori ini bisa. Jangan-jangan karena kelakuanmu. Karena kamu senang korupsi. Loh Pak, korupsinya kan tidak ada hubungannya dengan hutan, laut, sungai Pak.
Karena kamu sering curang. Loh, curangnya kan pada teman, Pak, tidak pada sungai, Pak, tidak pada itu. Anda, kalau pakai teori ini bisa ada korelasi. Nah, itu saya contohkan 4 ayat itu dalam Al-Quran ya. Misalnya, dulu umatnya Nabi Nuh itu keras kepala, tidak bisa ditunjukkan kebenaran, suka kezaliman. Terus dihancurkan oleh Allah lewat banjir besar. Nabi Syu'aib, umatnya korup, curang. Itu ada ayatnya saya sertakan ya. Terus dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang menggelegar dan mematikan. Nabi Soleh, umatnya kufur, hedon, cinta dunia berlebihan. Dimusnahkan dengan virus yang mewabah dan gempa. Untungnya tidak ada COVID-nya. Nah, kemarin kan ada yang, kok ada wabah COVID, yuk kita introspeksi, yuk. Itu mungkin pakai dasar ayat ini. Siapa tahu karena kita seperti umatnya Nabi Soleh, hidupnya sudah hedon, yang dikejar kesenangan saja, kenikmatan duniawi saja berlebihan. Atau umatnya Nabi Lut, isinya maksiat, penyimpangan seksual. Terus di surat Hud dinyatakan dihancurkan dengan gempa bumi yang dahsyat. Ini konsep ya, dalam Al-Quran ada perspektif seperti ini. Nah, kita bawa banyak perspektif malam hari ini. Kalau ini tidak langsung kelakuan kita pada alam, tapi ada imbasnya, efeknya pada manusia yang oleh Allah arahnya ke alam. Baik, hujan kah? Yang bawa motor helmnya tadi agak ndangak. Ndak apa-apa, keluar dulu, kasihan nanti kalau kamu pulang kayak mandi nanti. Oke, baik. Saya lanjutkan sebentar lagi. Ini juga menarik. Meskipun banyak yang menuduh konsep ini adalah pseudosains, bukan sains. Tidak apa-apa lah, yang penting efeknya kan perbaikan perilaku dan kelestarian alam. Teori ini namanya teori vibrasi kesadaran. Tokohnya David Hawkins dan Greg Braden. Jadi Hawkins menulis buku judulnya Power and Force. Kalau Greg Braden, beliau nulis The Divine Matrix. Jadi teorinya apa? Vibrasi kesadaran kita, frekuensi kita, itu berpengaruh pada alam. Kalau kita ini penuh rasa syukur, cinta, kasih sayang, kita baik-baik, ya alam juga baik-baik. Tapi kalau kita isinya rakus, kemarahan, kezaliman, vibrasi kita rendah. Dan itu akan mengacaukan sekeliling kita. Ketika manusia secara kolektif serakah, semuanya keras, semuanya ingin menang sendiri, ya resonansinya, getarannya akan mengganggu energi medan lingkungan di sekelilingnya. Ini namanya teori vibrasi kesadaran. Itu mirip kayak gini loh. Kalau kalian dekat temanmu yang sedang senang, yang dia terus senyum, terus kamu ikut senang kan? Tapi begitu kamu dekat temanmu yang sedang marah, ngamuk, sedang baper, akut, kamu juga gelisah dekat dia. Dia sedang marah, frekuensinya mengganggumu. Loh, itu kalau di teori ini, pada alam juga begitu. Kalau kita angkara murka, getaran angkara murka itu bisa mempengaruhi alam. Ini teori ini, ya meskipun nanti dikritik banyak yang kritik ini, tapi yo kalau diambil manfaat baiknya, semoga terus kita hati-hati dengan kelakuan kita. Efeknya bisa merusak ke sekeliling. Siapa yang kalau marah mukul-mukul misalnya, loh itu kan ekosistemmu terganggu di sekeliling. Kalau kamu mukul-mukul nanti pohon-pohon dipukuli, daun-daun kamu cabuti semua, kamu itu bisa. Kucing tidak ngapa-ngapain ditendang misalnya. Loh itu ya contoh sederhananya begitu.
Nah, ada satu contoh yang sering sekali dibahas orang, meskipun ya kontroversi pro kontra. Mungkin teman-teman pernah baca penelitiannya Masaru Emoto tentang air. Yang dia neliti, melakukan eksperimen air, yang satu air itu dibaca kata-kata yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Yang satu air ini diperdengankan terus kata-kata kebencian. Mungkin air yang satu dikasih kalimat I love you, I miss you. Yang satu dipisu-pisui terus. Loh, itu ternyata setelah diteliti kristalnya gambarnya beda. Kristal air yang dikasih kalimat-kalimat indah itu kristalnya lebih indah, terbentuk secara indah. Kalau yang pakai kata-kata kotor, dia juga tidak bentuk kacau. Ini gambaran gampangnya ya, teori vibrasi kesadaran. Jadi ini yang makanya saya pakai kalimat perspektif alternatif. Ada banyak jalan kita bisa melihat, mencari strategi bagaimana mengatasi krisis ekologi tadi. Ada lagi kalau ini yang paling terkenal, kearifan spiritual. Seperti tadi saya contohkan ya, bagaimana simbah-simbah kita, nenek moyang kita begitu peduli, menganggap sakral dalam tanda petik. Sakral itu tidak harus kemudian disembah, tapi dihormati. Ya sakral itu artinya suci, tapi kan tidak selalu disakralkan berarti disembah. Dihormati. Ya kayak kalian kalau di habis wudhu terus mau naik ke masjid kan ada tulisannya batas suci. Bukan berarti kan kamu terus nyembah tegelnya atau keramiknya kan. Maksudnya mulai dihormati, dihargai. Masjid ini suci loh, sakral. Bukan berarti kalian nyembah masjid kan. Tapi kalian hormati. Kalian tidak sembarangan kalau sudah masuk masjid. Hal yang sama lakukan pada alam. Kalimat sakral ini menarik ya. Kan ada yang kemarin menafsirkannya sakral berarti disembah, enggak juga. Maka kalian cium tangan menghormati gurumu itu bukan berarti nyembah gurumu, tapi menghormati. Oke. Nah, kita punya di Nusantara ini ada banyak budaya-budaya yang mungkin bisa kita tiru bagaimana mereka menghargai alam. Ada kalau di daerah-daerah tertentu ada pamali-pamali, itu nanti hubungannya dengan alam. Kita punya suku-suku, misalnya ada Dayak, ada Baduy, ada Bali, termasuk Jawa dengan pandangan-pandangan kosmologisnya. Kalau ada gunung meletus di mana alam sedang marah loh. Itu kalau pakai paradigma modern mana bisa alam marah itu. Alam itu ya materi saja, gimana dia bisa marah? Enggak. Kalau di masyarakat tradisional bisa membaca seperti itu. Bahkan di Indian Amerika lama tadi saya baca ada istilah Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin itu all my relation. Segala hal di sekeliling kita itu satu keluarga. Jadi kalau ada salah satu yang jahat, salah satu yang rusak, seluruh keluarga ikut terguncang. Nah, kita dengan alam juga begitu, satu keluarga. Baik, wah waktunya. Terakhir, langsung ke sini ya, setelah itu kita dialog. Pada intinya, tadi saya bilang, tidak ada gunanya kalau hanya teori-teori, kalau hanya konsep-konsep seminar-seminar. Apa yang harus kita lakukan? Ini dulu pernah kita bahas waktu kita bahas ekoliterasi, Fritjof Capra. Ayo kita gunakan seluruh tubuh kita ikut peduli terhadap krisis ekologi. Yang pertama head, pikiran, rasio. Yang kedua heart, hati, perasaan. Yang ketiga hand, tindakan, perbuatan. Dan yang keempat spirit, jiwa.
kesadaran spiritual. Head, pikiran, ini kognitif. Yang kita lakukan apa? Cari ilmu. Jadi gunakan pengetahuan, ilmu, kesadaran kritis untuk memahami lingkungan. Belajarlah tentang perubahan iklim, belajarlah tentang penggunaan plastik, belajarlah tentang bikin rumah yang ramah lingkungan, belajarlah tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif terhadap lingkungan. Itu head. Setelah itu heart, hatimu. Tumbuhkan empatik, rasa cinta, rasa peduli terhadap alam. Seperti tadi saya bilang, relasi paling tingginya ada di cinta. Rasakan indahnya alam, rasakan indahnya hutan. Ikutlah bersedih kalau ada perusahaan, ikutlah bersedih kalau ada sungai tercemar. Ikutlah gembira kalau ada orang menanam pohon kembali, kalau ada alam yang jadi baik. Itu heart. Libatkan perasaan. Yang ketiga, hand. Kalau ini jelas ya. Ubah kesadaran ke dalam aksi nyata. Kurangi sampah, tanam pohon, hemat energi. Ikutlah kerja bakti. Bersihkan lingkunganmu. Itu hand. Kemudian spirit. Spirit itu mari kita sadari bahwa alam semesta dan kita ini satu kesatuan. Mari kita sadari bahwa kita mendapat amanah dari Allah untuk melestarikannya, memberi yang terbaik padanya. Mari kita sadari alam adalah cerminan Tuhan dan sekaligus ayat-ayat Tuhan. Inilah spirit. Jadi manfaatkan 4 aspek ini, terjunlah ke lapangan, jadilah agen-agen untuk menyelesaikan krisis-krisis lingkungan. Jangan diam saja. Kata Albert Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang-orang jahat, tetapi oleh mereka yang melihat kejahatan itu tanpa melakukan apapun. Loh Pak, kalau orangnya jahat semua kan nanti hancur juga enggak. Orang jahat itu pasti jumlahnya tidak sebanyak orang baik kalau dihitung. Cuma banyak orang baik itu diam. Tidak ngapa-ngapain. Maka kata Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang jahat. Tetapi justru oleh orang-orang baik yang diam saja ketika melihat kejahatan. Maka kalian semoga tidak termasuk yang ikut menghancurkan bumi ini meskipun dengan cara diam saja. Ketika melihat kerusakan dan perusakan, tentu saja berjuanglah, bertindaklah semampumu di ruang yang bisa kalian jalani, yang bisa kalian tempuh.